suci. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan lembut. Mari datanglah Roh Suci. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan lembut. Terima kasih banyak Tuhan, malam ini kembali kami datang kepadamu. Kami sedang menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu. Sebelum kami berdoa bersama-sama sedang jemaat-Mu dari rumah masing-masing, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar firman yang kami dengar boleh mendorong kami, menyemangati kami untuk betul-betul perlu kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan langsung saja buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Firman Tuhan jelas bilang, katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 17-21 itu persis bunyinya sama dengan Yoel 2 ayat 28-32. Apa bunyinya? Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau saudara buka ini di Yoel 2 ayat 28-32, bunyinya persis sama. Jadi Roh Kudus pada akhir zaman ini dijanjikan kepada semua orang, baik Bapak, Ibu, tua, muda, pria, wanita. Dan kalau kita menerima Roh Kudus, Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan mempunyai kuasa. Jadi seorang yang penuh Roh Kudus, dia akan menerima kuasa. Nah, kenapa kita butuh baptisan Roh Kudus? Karena yang pertama, sudah jelas, kita perlu kuasa di akhir zaman ini. Ketika kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, maka hidup kita akan disertai oleh kuasa Tuhan yang besar. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Yesus ketika dia di dunia ini, dia banyak melakukan mujizat-mujizat. Kenapa? Firman Allah bilang karena Roh Allah menyertai dia. Kalau Yesus melakukan banyak mujizat ketika tinggal di bumi, dan melakukan banyak mujizat karena Roh Allah menyertai Yesus, kita murid Yesus. Kita lebih-lebih kita perlu kuasa itu. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga, memang Yesus sudah berjanji akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu penuh Roh Kudus.
Karena ketika kita penuh Roh Kudus itu berarti kita punya kehidupan. Hidup kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, mulai ayat 10 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita penuh Roh Kudus, maka kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa jahat, tapi kita adalah milik Kristus. Ayatnya yang 11, akulah gembala yang baik. Kita anak Allah, Yesus gembala kita. Dan kalau Tuhan jadi gembala kita, kita ini disebut domba-dombanya. Gembala saudara rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi kita berhak disebut anak Allah dan boleh kehidupan. Itu kenapa sebabnya kita perlu Roh Kudus. Yang ketiga, kita penuh Roh Kudus berarti kita menerima pribadi Roh Kudus itu dalam hidup kita. Roh Kudus adalah pribadi. Dia maha tinggi, dia maha kuasa. Dan yang maha tinggi, maha kuasa, maha mulia itu berdiam dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus karena apa? Hanya orang yang percaya kuasa Roh Kudus, yang memiliki Roh Kudus, yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 katakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan penuh keyakinan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Yang kelima, kenapa? Karena kita bisa bersaksi secara efektif. Saudara, kita perlu Roh Kudus karena kita harus bersaksi. Bersaksi tentang Kristus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengajar kita untuk bersaksi tentang Kristus. Yang keenam, kita perlu penuh Roh Kudus. Karena apa? Karena hidup kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada segala kebenaran. Dan yang ketujuh, kita perlu Roh Kudus karena Roh Kudus itu sanggup memberitahukan hal-hal yang akan datang. Di dalam Yohanes 16 juga ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, saudara bisa bernubuat. Tadi dikatakan kan, laki-laki, perempuan, anak-anak akan bernubuat. Tuhan memberitahukan hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, Roh Kudus diberikan supaya apa? Kita memiliki kuasa, memiliki karunia-karunia. Dan bukti seorang penuh Roh Kudus itu yang pasti, dia berkata-kata dalam bahasa lain atau disebut bahasa lidah. Di hari Pentakosta semua orang berbahasa lidah. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sebab itu malam ini mari kita penuh Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya apa? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita butuh Roh Kudus di hari-hari ini. Sebagaimana Musa, satu kali dia menghadap Firaun, lalu Musa berkata kepada Tuhan, aku keluh, aku tidak bisa bicara, aku tidak pandai berkata-kata, lidahnya itu kaku. Tetapi Tuhan berkata kepadanya di dalam Keluaran 4 ayat 10-12. Tuhan berfirman, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu? Siapa yang membuat orang tuli? Siapa yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah Tuhan? Nah, Tuhan yang bisa, Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuat orang bisu berkata, orang tuli mendengar,
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati pun bangkit. Terlebih malam ini, Dia sanggup memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Sebab itu malam ini mari kita mau berdoa, biar Roh Kudus memenuhi kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya rindu biarlah kita semua boleh berdoa di rumah kita masing-masing selama 10 hari ke depan. Ini kita sudah masuk di hari yang kelima ya. 5 hari lagi kita mau berdoa minta pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.